Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ketiga tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Contohnya, Kota Bandung dan Semarang terletak di Pulau Jawa, Kota Medan terletak di Pulau Sumatera, dan Kota Denpasar terletak di Pulau Bali. Maka pernyataan di atas ada dua relasi, yaitu Himpunan A, Bandung, Semarang, Medan, Denpasar. Jadi anggota A adalah kota-kotanya. Dan anggota B, Himpunan B adalah pulau-pulaunya, yaitu Jawa, Sumatera, Bali. Maka himpunan A ke himpunan B dihubungkan dengan kata terletak di pulau. Jadi cara bacanya adalah Bandung terletak di Pulau Jawa, Semarang terletak di Pulau Jawa. Seperti itu ya. Menentukan relasi itu ada 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah. Contoh yang saya kasih ini adalah untuk mencari dari 3 cara tersebut ya. Jadi nanti soalnya sama saja. Contoh yang pertama ini, himpunan A 1, 2, 3, 5, 7, B 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relasinya disuruhnya adalah 2 kurangnya dari. Jadi caranya adalah, untuk mencari diagram panah ini, kamu menuliskan himpunan A-nya dulu. Ini ada A, lalu himpunan B dibuat lingkaran seperti ini B, lalu bawahnya ada 2 kurangnya dari, tanda panah A ke B. Nah, 1 ini 2 kurangnya dari berapa? Caranya gini, kurang 2, gini kan? Karena yang disuruh 2 kurangnya dari. Maka caranya adalah 2 kurangnya dari mana? Atau gampangnya adalah 2 ditambah 1. Berarti 3. Ada nggak di himpunan B ini 3? Tidak ada. Berarti lanjut 2. 2 kurangnya dari, berarti 2 ditambah 2 maka 4. Lalu 2 ditambah 3 maka 5. 2 tambah 5 7. 2 tambah 7 9. Nah, ini yang dinamakan relasi 2 kurangnya dari. Jadi 2 ke 4, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Itu cara untuk Yang kedua, cara mencari relasi menggunakan diagram Kartesius. Di sebelah kanan itu sudah ada diagram Kartesius. Kemarin bab 2 juga sudah belajar koordinat kan ya. Jadi insya Allah sudah paham untuk diagram Kartesius. Karena di poin diagram panah sudah menentukan hasilnya, maka diagram Kartesius ini kita tinggal meneruskan saja. 2 pasangannya dengan 4. Berarti 2 pasangannya dengan 4, 3 dengan 5, 5 dengan 7, lalu 7 dengan 9, seperti ini ya. Lanjut, yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Nah, soalnya masih sama seperti nomor 1. Himpunan pasangan berurutan ini adalah paling gampang kalau diagram panahnya sudah benar. Cara menuliskannya adalah kurung kurawal, lalu buka kurung biasa, tinggal ditulis 2 dengan 4, maka 2,4 tutup, koma tutup lagi. Lalu 3,5, 5,7, 7,9, lalu tutup kurung kurawal. Seperti itu untuk relasi, ada 3 cara. Sudah untuk relasi, maka sekarang kita beralih ke fungsi. Apa itu fungsi?
Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Artinya tepat satu adalah tidak boleh lebih maupun kurang. Syarat relasi merupakan fungsi. Yang pertama, setiap anggota A memiliki pasangan di B. Dan B-nya, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Dengan gampangnya adalah fungsi itu tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Jadi hanya tepat satu saja. Di sini ada merupakan fungsi, ya. Kira-kira ini merupakan fungsi atau tidak? Kita lihat aja di anggota A. Ada yang kosong tidak? Tidak. Ada yang double tidak? Tidak, berarti merupakan fungsi. Yang kedua, ada yang kosong? Ada, berarti bukan fungsi. Yang ketiga, ada yang kosong? Tidak ada. Ada yang double atau ada yang selingkuh? Tidak. Tidak ada. Berarti dia termasuk fungsi. Bu, tapi yang di B-nya dia menerima 3. Ini boleh tidak boleh? Karena kita hanya fokus di anggota A saja. Yang ini selingkuh nih B-nya. Berarti bukan fungsi. Lanjut yang kedua, notasi fungsi dituliskan seperti F.2x tanda panah Y. Dibacanya adalah fungsi F memetakan X anggota A ke anggota B. Lalu yang ketiga, domain, kodomain, dan range. Domain itu adalah daerah asal, yaitu W, X, Y, Z. Lalu kodomainnya adalah daerah lawannya, maka 1, 2, 3, 4, 5. Range itu adalah hasil, jadi hasil yang ada saja, jadi yang ke tanda panahnya di B, maka 1, 2, 4. Jadi yang kena tanda panahnya saja. Cara menyatakan fungsi, yang pertama bisa menggunakan diagram panah. Diagram panah sudah dari relasi ya kita pelajari. Nah, ini cara menyatakan fungsinya. Sama kayak tadi, tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Maka yang pertama kira-kira fungsi bukan ya? Fungsi. Karena tidak ada yang double dan tidak ada yang kosong. Yang kedua bukan fungsi karena B-nya sendiri. Tidak ada temannya, tidak ada pasangannya. Bukan fungsi. Yang ketiga termasuk fungsi. Yang kedua cara menyatakan fungsi melalui diagram Kartesius. Diagram Kartesius ini kalau kita lihat kalau bingung sih bingung juga gitu ya kalau nggak ngerti. Tapi kuncinya adalah jika di anggota A tidak ada titik 2 ini kan hanya satu nih, berarti dia termasuk fungsi. Tapi kalau dia nanti ada temennya di sini, berarti dia bukan termasuk fungsi karena dia double. Ya, karena kan kita fokusnya di anggota A saja. Berarti ini termasuk fungsi. Ya. Nah, ini fungsi bukan, ini sendiri-sendiri. Nah, ini berdua. Berarti bukan fungsi. Yang ketiga, ini 1, 1, 1, 1 berarti fungsi. Ini ada. Nah, yang tiganya kosong berarti bukan fungsi. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Manakah yang termasuk fungsi? Nah, kita lihat di bagian A-nya saja. A-nya itu yang bagian depan. 1, 2, 3, 4. Dia tidak ada yang berulang dan tidak ada yang kosong, berarti termasuk fungsi. Yang kedua, 1, 2, 2. Nah, 2-nya double, berarti bukan fungsi. Yang ketiga, 5, 6, 7, 6. 6-nya double, berarti bukan fungsi. Lalu yang keempat, 2, 3, 4, 5, berarti
fungsi karena tidak ada yang double. Poin kelima, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Yang pertama, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah rumusnya anggota B pangkat anggota A. Di sini ada contohnya A, B, C, dan 1, 2, 3, 4. Kalau ditanya pemetaan dari A ke B, maka NB pangkat NA. NB itu yang mana? Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4. NA-nya ada 1, 2, 3, maka 4 pangkat 3. Berarti 64. Yang B, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Jadi kebalikannya. Untuk himpunan A, ABC, himpunan B 1, 2, 3, 4. Caranya berarti NA-nya ABC ada 3, NB-nya ada 4. Maka 3 pangkat 4, 81. Kalau kita lihat di poin A maupun di poin B, itu hanya ditukar posisinya saja, pangkatnya saja. Tetapi angkanya hasilnya berbeda. Yang keenam, korespondensi 1-1. Syaratnya, anggota A sama dengan anggota B. Maksudnya banyaknya anggota ya. Himpunan A, ABC, berarti dia ada 3. Himpunan B, 1, 2, 3 juga ada 3. Maka korespondensi 1-1-nya bisa dikerjakan karena sama-sama memiliki 3 anggota. Maka caranya adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Bu, bagaimana nanti kalau anggotanya ada 6? Berarti nanti kalian tinggal kalikan saja. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi perkaliannya mundur ke bawah. Gimana kalau 10, Bu? Sama. Kalau 10 berarti 10 kali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah kalian menyimak video yang sudah saya jelaskan, maka kerjakan latihan ini dengan baik, benar, dan jujur, dan jangan lupa dengan rapi, dan usahakan catatannya dicatat semuanya, karena saya membuat video ini agar lebih kalian jelas dan paham, serta tulisan yang rapi agar mudah dibaca. Jangan lupa kirim ke WhatsApp Bu Mutia, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.